Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita mulai menjelaskan bab ke-15 dari karya beliau ini, babu ma jaa fi salati ad-duha. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan salat duha. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sedikit telah jelaskan apa yang dimaksud dengan salat duha. Di mana salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah terbitnya matahari, sering disebut dengan qida rumhin atau naik sepenggalan, sampai menjelang waktu istiwa. Sampai menjelang waktu istiwa. Ini waktu salat duha. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa salat duha merupakan salat yang disepakati para ulama, yang merupakan salat yang mustahab, dianjurkan. Ada beberapa hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu terkait dengan dianjurkannya untuk mengerjakan salat duha,
yang paling masyhur adalah dua wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada dua sahabat yang mulia, Abu Darda dan Abu Hurairah, di mana Nabi SAW berwasiat kepada mereka berdua dengan wasiat yang sama. Di antara dari tiga wasiat yang disampaikan adalah mengerjakan salat duha. Dan Nabi kita yang mulia SAW secara khusus juga tatkala menjelaskan tentang kewajiban bersyukur atas nikmat persendian yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap kita dalam setiap harinya, di mana jumlahnya 360 sekian persendian. Setiap harinya kita wajib atau diperintahkan untuk bersedekah sebagai bentuk syukur kita atas 360 persendian ini yang ada di tubuh kita. Dan alhamdulillah, untuk mendapatkan pahala sedekah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan. Ya, sampai Nabi SAW sebutkan ucapan-ucapan zikir yang diucapkan, kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu semua adalah amal ibadah, ucapan yang nilainya setiap kata, setiap kalimatnya itu satu sedekah. Bahkan subhanallah, Nabi SAW katakan juga dalam hadis tersebut, membantu seorang untuk menaikkan barang yang akan dia bawa ke atas kendaraannya juga nilainya sedekah. Membonceng seseorang yang tidak memiliki kendaraan itu juga nilainya sedekah. Ya, bahkan sampai Nabi SAW menyampaikan nilai sedekah yang sampai ditanyakan oleh para sahabat karena mereka heran mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan tatkala salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, itu juga ternilai sedekah. Maka sahabat kala itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, apakah ia mendapatkan pahala karena itu? Maka Nabi SAW bersabda, "Apa pendapat kalian jika seandainya dia lampiaskan syahwatnya kepada perkara yang diharamkan oleh Allah, apakah dia mendapatkan dosa?" Benar kata para sahabat. Maka begitu juga kata Rasulullah, tatkala ia salurkan syahwatnya kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka dia mendapatkan pahala di sana. Jadi subhanallah, banyak amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba setiap harinya itu bisa mendapatkan nilai sedekah yang kalau kita renungkan, kita perhatikan, 360 sedekah 360 kali sedekah setiap hari itu hal yang sebenarnya tidak sulit. Ya, hal yang tidak sulit. Bahkan kemarin kita katakan bahwa setiap selesai sholat 5 waktu kita membaca zikir berapa? 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah dan sampai akhir itu sehingga genap berapa? 100 kali. Ini saja kalau seandainya kali 5 sudah lewat. Ya. Kalau kali 5 di mana setiap selesai sholat kita membaca zikir ini, maka sehari semalam kita sudah 500 sedekah. Ya, belum dari yang lainnya. Karena subhanallah, Allah SWT meluaskan kesempatan untuk menggapai sedekah ini dalam kehidupan kita. Apakah dia ucapan ataukah dia perbuatan, ini bisa insyaallah selama satu hari itu kita bersedekah sebanyak 360 kali. Namun masya Allah, kemudahan yang lain disabdakan oleh Nabi SAW, dan 360 sekian sedekah yang harus dilakukan setiap harinya itu
itu tercukupi kata Rasulullah dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha, tercukupi. Ya, ini menunjukkan bahwa salat duha merupakan salat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ya. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berapa minimal jumlah rakaat dan berapa maksimalnya. Terjadi khilaf terkait dengan maksimalnya. Kalau minimalnya sepakat minimal 2 rakaat. Kalau maksimalnya ada khilaf, ada yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat. Ada sebagian ulama berpendapat tanpa batas, sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Dan tentunya ini disesuaikan dengan aktivitas kita. Ya. Bukan berarti kalau tanpa batas berarti ya sudah sholat saja berarti setiap hari. Ya harus kerja juga. Ya harus berusaha, harus mencari nafkah. Ya. Ya kita sisihkan waktu untuk melakukan amal ibadah ini, kemudian sisanya kita beraktivitas. Karena yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu siapa? Ini orang-orang yang pekerjaannya, aktivitasnya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah SWT. Allah tidak puji orang yang tidak beraktivitas atau tidak mencari nafkah, ibadah terus, tidak dipuji oleh Allah. Yang dipuji kesibukannya tidak melalaikan dia dari melakukan kewajiban yang Allah SWT perintahkan kepadanya. Taib, ini terkait dengan jumlah bilangan rakaat. Ya, jumlah bilangan rakaat salat duha. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala membawakan beberapa riwayat. Ada 5 riwayat berkaitan dengan salat duha. Kita akan bacakan. Yang pertama, hadis nomor 473 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Sampai Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadis gharib. Ya, ini hadis dari sisi riwayatnya lemah. Disebutkan dalam riwayat ini, barang siapa yang salat duha, melaksanakan salat duha sintai asyrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat, banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah, Allah SWT akan bangunkan untuknya satu istana dari emas di dalam surga. Tapi hadisnya dilemahkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi kalau kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan, banyak keutamaan-keutamaan yang riwayatnya lemah, aneh, ya, yang menakjubkan. Ya, kalau berbicara tentang masalah istana dari emas, istana dari perak itu banyak. Ya, hanya saja apabila dikaitkan dengan satu perbuatan, nah ini yang diteliti oleh para ulama, riwayatnya apa? Lemah. Tapi bukan berarti sholat duhanya itu tidak dianjurkan, tidak ada pahalanya. Kita sudah sebutkan tadi. Ya, pahalanya besar, keutamanya sangat besar. Masalahnya adalah yang mengerjakan sebanyak 12 rakaat dibangunkan untuknya satu istana dari emas di surga. Ya, insyaallah kalau masuk surga, di surga emas, karena surga ada yang bangunannya dari emas, ada yang dari perak. Jadi surga ada jannatan, ada 2 surga ya. Surga yang bangunan, perhiasan, peralatan itu didesain dari emas, ada yang dari perak. Kalau kita pilih yang mana? Yang penting masuk surga. Dan yang ada di perak tidak menyangka atau tidak beranggapan bahwa kurang nikmatnya, itu tidak ada di surga. Itu kelebihan surga. Ya, itu kelebihan surga.
tatkala dimasukkan ke dalam surga yang rendah sekalipun, ia tidak kemudian berpikir bahwa yang diberikan Allah kepadanya itu kurang. Ya, beda kalau di dunia kita nginap di hotel bintang 3 dengan hotel bintang 5, kita melihat enak sekali yang di hotel bintang 5. Yang di saya ini, seperti ini. Kalau di surga yang paling rendah pun tidak menyangka atau tidak berkeyakinan bahwa yang diberikan Allah kepadanya itu kurang. Nah ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya terkait dengan istana dari emas, terkait dengan salat 12 rakaat dari salat duha, ini tentunya tidak terlalu ya, karena keutamaan yang lainnya itu banyak dari sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian riwayat berikutnya 474 dari Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau berkata, ma akhbarani ahadun, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah, beliau tabi'in, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang mengkhabarkan kepadaku bahwa ia telah melihat Nabi SAW mengerjakan salat duha kecuali Ummu Hani. Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang memberitahuku, menyampaikan kepadaku bahwa ia melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat duha kecuali seorang sahabiyah, Ummu Hani binti Abi Talib. Ini anaknya Abu Talib, ya, sepupu Nabi SAW. Dialah satu-satunya sahabat Rasulullah yang pernah melihat Nabi mengerjakan salat duha, yang memberitahu bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat duha. Kan tapi bukan berarti Nabi tidak pernah mengerjakan salat duha. Ya, karena ketidaktahuan tidak berarti sesuatu tadi tidak ada. Ya, karena ini biasa di kalangan para sahabat yang mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ini. Mungkin dalam pantauan atau sebatas apa yang dia ketahui dari Rasulullah, dari sahabat yang lain ada. Ya. Ummu Hani bercerita radhiyallahu taala anha, fa inna haddatsan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah faqtasala fasabbaha 8 rakaat ma ra'aituhu shalla salatan qattu akhaffa min ghaira annahu kana yutimmu ar-ruku'a was-sujud. Ummu Hani mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada hari penaklukan kota Mekah. Ya, karena kita sebutkan tadi Ummu Hani ini adalah sepupu beliau, anak Abu Talib. Jadi beliau masuk ke rumahnya dan disebutkan dalam beberapa hal bahwa ya, Rasulullah SAW di situ mandi, kemudian setelahnya beliau mengerjakan sholat. Berapa jumlah rakaatnya? Sabbaha 8 rakaat. Beliau mengerjakan sholat sebanyak 8 rakaat. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa maksimalnya berapa? 8 rakaat. Ma ra'aituhu shalla salatan qattu akhaffa min. Saya tidak pernah melihat beliau mengerjakan sholat apapun yang lebih ringan dari sholat di hari itu, yakni sholat 8 rakaat ini. Ghaira annahu kana yutimmu ruku'a wa sujud. Dia salatnya ringan, akan tapi sujud dan rukuknya sempurna. Ya, ringan maksudnya ringan di sini ya ini tidak terlalu lama berdirinya. Ya. Berarti surat yang dibaca itu bukan surat-surat yang panjang. Ya, dia sekalipun ringan akan tapi rukuk dan sujudnya sempurna. Ini satu-satunya sahabat yang menceritakan kepada Abdurrahman bin Abi Layla bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat duha. Walaupun apakah ini salat duha ataukah salat penaklukan, karena baru saja menaklukkan satu kota, satu negeri, yakni kota Mekah, negeri Mekah, ataukah ini salat duha. Tapi kalau dilihat dari waktunya, beliau mengerjakannya di waktu apa? Di waktu duha. Ya, beliau mengerjakan di waktu duha. Ini satu-satunya riwayat yang menceritakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha. Kan tapi kita katakan tadi bahwa arahan dan anjuran Nabi dalam perkataan beliau, dalam sabda beliau banyak.
Seperti tadi kita ulang kembali ya, pesan wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah dan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian hadis 475 dari Abu Darda dan Abu Dzar. Ya, dari Abu Darda dan Abu Dzar. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Ya. Hadis yang disabdakan oleh Nabi, akan tapi beliau sandarkan hadis tersebut kepada Allah. Jadi kalau Al-Quran, sebagian para ulama mendefinisikannya lafaz dan maknanya dari Allah. Ini yang masyhur. Jadi Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, kalimatnya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Jadi Allah yang berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang berfirman demikian. Lafaznya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Jadi Jibril alaihissalam menerima wahyu tersebut dari Allah. Yang beliau dengar adalah Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah, yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah dari wahyu tersebut juga kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi lafaz dan maknanya dari siapa? Dari Allah. Itu Al-Quran. Karena Quran adalah firman siapa? Firman Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran tersebut, bukan perkataan siapa? Jibril. Bukan perkataan Jibril. Jadi Jibril tidak mendengar firman dari Allah, kemudian ia menyampaikannya secara makna. Contoh misalnya ada orang berpesan kepada kita untuk menyampaikan sebuah pesan. Contoh misalnya, apa contohnya? Beritahu dia, tolong sampaikan kepada si fulan, hari Senin saya akan ke rumahnya. Hari Senin saya akan ke rumahnya. Ini kalimatnya ini. Kalimat yang orang tadi minta agar dia disampaikan kepada si fulan. Hari Senin saya akan ke rumahnya. Datang kita yang diperintahkan untuk menyampaikan kalimat tersebut, kita dengar lafaznya, kita dengar maknanya. Tapi tatkala kita menyampaikan kepada orang yang diperintahkan itu disampaikan kepada, dia mengatakan si fulan hari Senin mau datang. Berarti lafaznya apa? Beda, tapi maknanya sama. Taib. Adapun Al-Quran yang didengar oleh Jibril dari Allah, dari firman Allah, itu lafaznya dan itu juga maknanya, tidak dirubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu yang didengar dan itu pula yang disampaikan. Makanya para ulama mengatakan lafaz dan makna Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah. Jadi Jibril menyampaikannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Al-Quran. Kalau hadis kudusi, ini definisi yang paling masyhur, maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah SWT, kemudian beliau menyampaikan dengan bahasa beliau. Dengan bahasa beliau. Walaupun di sini ada perbedaan ya di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ya hadis kudusi juga lafaz dan maknanya dari Allah. Ada beberapa sisi perbedaan dengan Al-Quran. Jadi ini yang paling masyhur. Jadi lafaznya, maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah SAW. Adapun hadis selain hadis kudusi, lafaz dan maknanya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Jadi ini hadis kudusi. Yang cirinya, tatkala Nabi menyampaikan, biasanya Nabi menyandarkannya kepada siapa? Kepada Allah. Para sahabat tatkala menyampaikan, contohnya di sini dari Rasulullah, dari Allah. Dari Rasulullah bersabda, Allah berfirman.
Ini menunjukkan di hadis qudsi. Apa firman Allah SWT yang dinukil oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ibna Adam. Ibna Adam, wahai anak Adam. Siapa itu? Manusia. Ya, manusia. Berarti enggak masuk? Tidak termasuk jin, ya. Ibnu Adam, berarti kita ini yang dipanggil oleh Allah dalam firman-Nya. Karena kalau kita tahu kita yang dipanggil, biasanya kita perhatian gitu. Misalnya nama kita siapa? Nuruddin misalnya. Orang panggil siapapun, kalau enggak nama saya dipanggil, saya lewat aja gitu. Tapi kalau Nuruddin, padahal mungkin ada yang lain, tapi tetap saya yang akan perhatian. Jadi ini yang dipanggil berarti siapa? Manusia. Maka ini penting, karena banyak orang tidak memperhatikan panggilan karena dia tidak merasa kalau dia dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang enggak perhatian karena enggak merasa juga. Maka kita harus sadar bahwa yang dipanggil itu adalah kita. Ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah. Berarti kita yang dipanggil. Jangan tengok kanan kiri. Siapa ya? Kita yang dipanggil. Ibna Adam, wahai anak Adam. Irka'li arba'a raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu. Kerjakan salat di awal hari, di awal siang 4 rakaat, maka akhir daripada hari itu aku yang akan memberikan kecukupan kepadamu. Cukup engkau mengerjakan 4 rakaat saja di awal siang, di awal hari, maka sampai akhir harimu, di hari itu aku akan memberikan kecukupan kepadamu. Para ulama rahimahumullahu ta'ala tatkala mensyarah hadis yang mulia ini, mereka mengatakan afrigh balaka bi ibadati fi awalin nahar, ufrigh balaka fi akhirih bi qada'i hawaijik. Sisihkan waktumu, sisihkan perhatianmu untuk mengerjakan salat 4 rakaat di awal harimu, maka aku akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhanmu. Ini janji dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan Imam At-Tirmidzi dalam bab salat duha, mengisyaratkan bahwa beliau berpendapat bahwa maksud daripada 4 rakaat di awal hari adalah salat apa? Salat duha. Maksudnya adalah salat duha. Akan tapi di sini ada perbedaan ya di kalangan para ulama. 4 rakaat yang dimaksud dalam hadis ini sebenarnya salat apa? Ada yang mengatakan salat isyraq. Ada yang berpendapat salat ya isyraq itu duha di awal waktunya, atau salat duha yang penting 4 rakaat. Namun sepertinya Allah taala alam, pendapat yang lebih menenangkan di sini adalah 2 rakaat sebelum subuh dan salat subuh. Ini pendapat yang lain disebutkan 2 rakaat sebelum subuh dan salat subuhnya. Jadi kerjakan 2 rakaat di awal hari, karena awal hari setelah kita bangun adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat subuhnya. Jadi orang yang mengerjakan 4 rakaat ini, Allah berjanji Allah akan cukupkan kebutuhannya. Nah, kadang-kadang kita berjuang untuk mencari harta itu, kita hanya berpikir kepada sebab yang zahir kan. Ya kalau kita berkeringat insyaallah dapat uang. Kalau kita kerja tambah jam insyaallah dapat uang. Tapi kadang kita lupa sebab maknawi. Di antara sebab maknawi ini yang harus diperhatikan. Mengerjakan ibadah kepada Allah yang dijanjikan untuk diberikan kecukupan. 4
4 rakaat di awal harimu, aku akan penuhi kebutuhanmu. Ya. Dan tatkala kita berbicara tentang keutamaan, misal kita sebutkan tadi pendapat yang paling tenang adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat subuhnya, ini pahala dunianya seperti ini, dan pahala akhirnya juga sangat luar biasa. Karenanya kadang syariat menyampaikan sebuah perintah ibadah, anjuran ibadah, syariat itu mengkaitkan ibadah tersebut dengan manfaat dunia dan juga dengan manfaat akhirat agar kita termotivasi mengerjakannya. Kasih iming-iming lah bahasanya. Ya, memang Allah tahu jiwa manusia yang Dia ciptakan itu bagaimana. Kalau nggak dikasih iming-iming, payah gitu. Ya, kalau dalam urusan dunia saja kita selalu mengatakan, Anda nggak cuan ya? Kalau ada jalan, kalau nggak ada, nantilah kan. Maka Allah tahu tabiat kita ini bagaimana, karena Dia yang menciptakan kita. Maka dikasih iming-iming. Kamu lakukan ini, aku akan berikan ini. Kamu lakukan ini, aku akan berikan ini. Jangan kamu lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan ditimpa ini. Ini manusia. Makanya subhanallah, Allah SWT Maha tahu kita. Allah berikan ganjaran dunia dan Allah juga berikan ganjaran akhirat. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah subuh. Ini nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan apa? Umum, kebutuhan apapun. Karena dalam hidup ini banyak sekali kita punya apa? Kebutuhan. Ya. Banyak sekali kita punya kebutuhan. Apa kebutuhan yang paling kita butuhkan dalam satu hari? Apa kira-kira? Beda-beda ya. Tapi sebenarnya kebutuhan yang paling kita butuhkan adalah bimbingan untuk melakukan ketaatan dan bimbingan untuk tidak bermaksiat. Itu kebutuhan paling butuh gitu. Dibimbing untuk bisa dalam hari itu untuk tetap menjalankan perintahnya dan bisa menjauhi apa? Larangannya. Jadi seakan-akan dia simpul atau kunci yang kalau kita lakukan sudah aman. Ini persis seperti kisah yang lainnya, tapi berkaitan dengan zikir ya, pagi, zikir pagi. Ini peringatan bagi kita yang suka tidur pagi ya. Tidur pagi itu memang Insya Allah. Apalagi kalau sudah sebelum subuhnya sahur tadi. Tidur pagi sangat nikmat. Disebutkan bahwa beberapa orang tabi'in berkunjung ke rumah Abdullah bin Mas'ud setelah subuh. Setelah subuh mereka berkunjung. Tapi mereka segan karena ba'da subuh ya biasanya ba'da subuh orang istirahat, tidur lagi kan. Jadi akhirnya mereka menunggu sampai ya mungkin agak terang bagaimana gitu kan, supaya tidak segan lah. Kiranya Abdullah bin Mas'ud di dalam rumah tersebut berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah subuh ya, beliau berzikir, kemudian beliau berkata kepada budaknya, "Coba lihat apakah matahari sudah terbit?" Maka budak tadi keluar, dilihatnya, "Belum lagi ya Aba Abdurrahman." Maka dia terus lanjutkan zikirnya. Setelah sekian lama dia tanya lagi, "Sudah terbit belum?" Tengok, "Oh belum." Dia zikir lagi. Sampai setelah terbit, maka dia mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang menundukkan untukku hariku ini." Kemudian dia perintahkan tamunya untuk masuk. Maka tamunya mengatakan, "Kami tadi segan sebenarnya mau masuk karena khawatir kamu dan keluarga masih apa? Istirahat, tidur." Maka dia mengatakan, "Apakah kamu menyangka keluarga Abdullah bin Mas'ud di waktu seperti ini tidur?" Nah, ini waktu yang Allah membagikan rezeki
Ya, atau malaikat ditugaskan oleh Allah membagi rezeki kepada hambanya. Rezeki itu bukan hanya catatan akan dapat berapa di hari itu. Rezeki oksigen, rezeki aliran darah itu diberikan di awal hari. Karenanya beliau mengatakan bahwa yang jadi syahid di situ, Abdullah bin Mas'ud mengatakan setelah dia selesai berzikir sampai terbit matahari, ya, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang menundukkan untukku hari ini. Jadi intinya orang kalau di awal hari setelah bangun kemudian dia ibadah kepada Allah seperti kita sebutkan tadi, sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh, kemudian berzikir atau ibadah yang lain, insya Allah sampai nanti dia tidur lagi Allah akan tundukkan harinya untuknya. Sama seperti seekor binatang yang kita ikat, tidak lepas kendali dia. Tapi kalau kita tidak awali hari kita dengan ibadah, sudahlah, lupa semuanya. Karenanya awal hari itu hendaknya kita perhatikan. Jadi bukan hari Minggu saja ya, bukan hari Ahad saja, karena ada pengajian. Di setiap hari kita jaga, bangun, kemudian sholat, kalau bisa witir, mungkin ada yang witir sebelum tidur, tapi jangan lupa 2 rakaat sebelum subuh, kemudian mengerjakan sholat subuh dan zikir, ya, dan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk mengantisipasi agar hari itu tidak lepas, ya, tidak lepas sehingga kita bisa tetap beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis nomor 476. Ini juga dilemahkan oleh para ulama. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'ala syuf'atid duha, ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang bisa menjaga syuf'atud duha, ya, ini salat duha, karena salat duha adalah salat yang genap, ya, bilangan rakaat yang genap di waktu duha, ya, intinya siapa yang bisa menjaga salat duha, ghufira lahu dzunubuhu, akan diampuni untuknya dosa-dosanya sekalipun dosanya sebanyak zabadil bahr, sebanyak buih yang ada di lautan. Ini keutamaan salat duha menurut riwayat nomor hadis 476 ini, tapi juga riwayatnya dilemahkan oleh para ulama rahimahumullah. Kemudian hadis 477, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yada'u wa yada'uha hatta naqula la yusalli. Abu Sa'id mengatakan Rasulullah SAW mengerjakan salat duha terus menerus sampai kami menyangka, sampai kami berkata tidak akan ditinggalkan lagi oleh Rasulullah salat duha ini, karena dijaga terus menerus. Dan kadang-kadang beliau tinggalkan salat duha sampai kami berkata mungkin beliau tidak akan mengerjakan salat duha lagi. Tapi hadisnya juga dilemahkan oleh para ulama. Intinya ada perkataan, ya, Nabi yang kita ulang-ulang tadi sebutkan keutamaan salat duha, tapi ingat dia bukan salat yang wajib, dia sunnah. Apakah boleh setiap hari kita kerjakan, Ustaz? Boleh, tidak mengapa, ya, dianjurkan, tapi jangan yakini itu adalah kewajiban. Sehingga kadang-kadang orang salat duha ini lebih dia jaga daripada salat 5 waktu. Kenapa? Supaya nggak miskin, Ustaz. Apapun yang terjadi salat duha dikerjakan. Itu sering kita dapati demikian. Padahal kalau salat sunnah yang harus dijaga itu 2 rakaat, 2 salat, yakni 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir, itu tidak dia jaga. Kenapa dia jaga salat duha? Karena ini tadi hadis, kerjakan salat duha, aku akan cukupi apa? Kebutuhan. Sehingga orang mengerjakan salat duha hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan. Kita kan silahkan, tidak ada masalah, tapi jangan itu orientasi yang paling utama. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal.
Karena kita kadang-kadang hanya termotivasi dengan janji dunia saja, tidak termotivasi dengan janji akhirat. Apa pahalanya Ustaz? Masuk surga. Apa pahalanya Ustaz? Kaya. Masya Allah. Jadi termotivasi hanya dunia saja yang ya kita katakan silahkan termotivasi dengan semua hadis ini, akan tapi yang paling harus mendorong kita sebenarnya perkara apa? Akhirat. Allah selalu mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi begitulah penyakit kita manusia. Kita itu lebih termotivasi dengan yang nampak, yang kontan dia. Makanya disebutkan oleh Allah SWT dalam surat As-Saff tentang jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan tentang jihad. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawamu, kata Allah. Jadi berangkat berjihad, berperang dengan membawa harta dan nyawa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya kalian berangkat berjihad, kemudian harta kalian habis dan kalian syahid terbunuh di medan perang, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Pertama, Allah akan ampuni dosamu. Kemudian janji yang kedua, ini kalau syahid di medan perang, diampuni dosa. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah SWT akan masukkan kalian ke surga-surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Sungainya itu tidak dalam bentuk sungai kita. Sungainya kata para ulama tidak ada paritnya. Sungainya mengalir di atas. Dan sungainya mengalir sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, kita beli sungai Bingai, bisa kita, saya pengen dia ngalirnya dari arah sini, berubah, nggak bisa. Kecuali kalau ada bencana, mungkin bisa. Nasallallahu alaihi, kita berlindung kepada Allah. Surga itu sungainya kadang kalau kita mau mengalir dari bawah istana, dari bawah istana. Kalau mau ngalir di perkebunan, di perkebunan. Mau ngalir di tempat istirahat, tempat istirahat. Ini surga. Jannat yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai air bersih. 4 sungai. Sungai madu, sungai susu. Gimana sungai susu? Sampai Allah katakan wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungai susu berarti basi lama-lama Ustaz. Allah mengatakan tidak berubah rasanya. Itu diantisipasi oleh Allah agar pemahaman orang tidak salah. Kalau madu murni kan bertahan bertahun-tahun, bisa tidak rusak. Maka tatkala Allah sebutkan sungai susu, Allah ingatkan yang tidak berubah apa? Rasanya. Khamr ladzatin lisyaribin. Khamr yang nikmat diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Ini 4 sungai. Jannat, ini kalau syahid diampuni dosa, masuk surga. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Zalikal fawzul azim. Ini kalau kalian dapat ini, itulah keberuntungan yang sangat besar. Dosa diampuni, masuk surga, ada sungai-sungai yang luar biasa, kemudian tempat-tempat tinggal di surga Aden. Ini keberuntungan yang sangat besar. Tapi Allah mengatakan, inilah penyakit manusia. Wa ukhra tuhibbunaha. Kalau kamu berangkat berjihad, kamu dapatkan ini lebih baik, luar biasa ini. Tapi ada janji yang lain, karunia yang lain yang kamu lebih sukai. Ini surga, pengampunan dosa, ini luar biasa, keberuntungan yang sangat besar. Tapi ada janji yang lain, yang ini lebih kalian sukai, kata Allah. Apa itu?
nasrum minallah wa fathun qarib. Berjihad diberikan kemenangan, ya. Kemudian pertolongan dari Allah, kemudian kemenangan. Jadi berangkat berjihad, kita bisa mengalahkan musuh kita bisa dapat kemenangan, kemudian pulang dapat harta ghanimah. Ini lebih kalian sukai. Pulang hitung-hitungan ghanimah, dapat 4 miliar. Itu lebih kalian sukai kata Allah daripada surga yang janjikan tadi. Nah, ini memang manusia seperti ini. Sehingga dalam ibadah pun semangatnya itu kalau ada hitung-hitungan dunianya. Kalau ada dunianya semangat, nampak deh. Apalagi setelah selesai dapat pula. Selesai sholat duha, 1 bulan dia jaga, bisnisnya makin naik, makin semangat nih. Jaga terus. Jadi pikirannya hanya untuk dunia ini. Ya, kalau kita katakan bahwa itu adalah hal yang memang disebutkan dalam syariat, silakan. Tapi jangan coba-coba ibadah yang tidak dikaitkan manfaat dunianya kita lakukan karena dunia. Ya, subhanallah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan salat duha. Kemudian bab ke-16, bab ma jaa'a fi shalah inda zawal. Bab apa-apa yang telah datang salat setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir berarti masuk waktu salat zuhur. Ya. Matahari istiwa tepat di atas langit, di atas kepala kita, di mana biasanya sesuatu kalau ditegakkan tidak memiliki bayangan. Maka setelah benda tadi ada bayangannya, ini disebut dengan waktu zawal. Matahari berarti sudah tergelincir mengarah ke arah barat. Ya. Maka tiba waktu salat zuhur, itu tanda telah tiba waktu salat zuhur. Beliau bawakan hadis nomor 478. Hadis dari Abdullah bin Sa'ib. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syams qabla adh-dhuhri. Rasulullah mengerjakan salat 4 rakaat setelah tergelincir matahari sebelum mengerjakan salat zuhur. Berarti sunnah qabliyah zuhurnya berapa beliau kerjakan? 4 rakaat. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Innaha sa'atun. Kemudian beliau berkomentar, beliau bersabda, sesungguhnya ini adalah waktu yang tuftah fihi abu-abus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Wa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun salih, dan aku ingin di awal mula dibukanya pintu langit amal salihku diangkat. Jadi amal salih kita setiap hari naik, diangkat, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diterima berarti tidak diangkat. Ya, ini setiap hari, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau mengerjakan salat 4 rakaat setelah tergelincir matahari, tidak mengucapkan salam, tidak salam kecuali di rakaat terakhir. Berarti 4 rakaat 1 salam. Ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ada yang 4 rakaat dengan 2 salam, ada riwayat mengatakan 4 rakaat 1 salam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk bab ke-17. Bab ma jaa'a fi salatil hajah. Bab apa-apa yang telah datang tentang salat hajat. Apa yang dimaksud dengan salat hajat? Hajat itu bahasa Indonesia ya. Mengerjakan salat karena ada hajat, kebutuhan tertentu. Bab ma jaa'a fi salatil hajah. Jadi mengerjakan salat karena ada kebutuhan. Ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah, kemudian kita mengerjakan apa? Salat. Terkait dengan salat hajat ini, terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Apakah salat hajat itu ada atau tidak?
Kenapa? Karena hadis yang dibawakan oleh para ulama tentang salat hajat ini keseluruhannya, tatkala disebut salat hajat, keseluruhannya adalah hadis yang lemah. Namun ada hadis-hadis yang umum. Hadis-hadis yang umum seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala beliau menghadapi masalah apapun dalam kehidupan, beliau segera mengerjakan salat. Jadi kalau beliau mengharapkan sesuatu atau khawatir dari sesuatu, maka beliau segera mengerjakan apa? Salat. Ini sepertinya secara umum isyarat kepada salat apa tadi? Hajat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan mengerjakan salat. Iya, sehingga para ulama mengatakan memang secara riwayat, secara khusus salat hajat penyebutannya itu riwayatnya lemah, tapi ini masuk dalam keumuman beberapa dalil yang ada dalam Quran maupun dalam hadis. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita butuh sesuatu kemudian kita mengerjakan salat, ya tidak mengapa. Bahkan memang di saat salatlah yang terbaik kita memohon dan meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling bagus diucapkan adalah doa di dalam salat. Paling bagus. Apalagi di waktu apa? Sujud. Tapi harus bahasa Arab. Kalau dilafazkan, keluar dari perbedaan para ulama, dilafazkan itu hendaknya menggunakan bahasa Arab. Kalau hati Ustaz, tidak apa-apa pakai hati. Jadi tidak dilafazkan, tidak diucapkan. Bahasa kita membatin saja boleh, tak mengapa. Walaupun bahasa apa? Indonesia. Tapi kalau dilafazkan hendaknya menggunakan bahasa Arab. Keluar dari perbedaan para ulama. Di setiap sujud, bukan hanya sujud terakhir, di setiap sujud Nabi SAW mengatakan posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah tatkala ia sedang sujud. Nabi SAW mengatakan adapun sujud maka perbanyak doa, karena doa di waktu sujud adalah doa mustajab. Ini semua sujud, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, tidak dikhususkan sujud terakhir, karena ada sebagian berdoa hanya di sujud terakhir. Silakan berdoa di semua sujud, karena di saat sujud doa kita mustajab. Ini terkait dengan salat hajat. Kemudian beliau bawakan hadis yang disebutkan para ulama dhaif jiddan, hadisnya sangat lemah. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah atau kepada salah satu di antara anak manusia, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat, summa liyuthni 'ala Allah, kemudian hendaknya dia memuji dan menyanjung Allah dan berselawat kepada Nabi. Taib, kalimat wudu, sempurna wudu, salat 2 rakaat, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, ini semua adalah perbuatan yang kalau dilakukan salah satu di antara sebab doa mustajab. Namun yang diperselisihkan para ulama istilah salat hajat ini. Kemudian hendaknya dia berkata, la ilaha illallah al-halimul karim. Tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah, Rabb yang maha halim. Halim artinya penyantun. Penyantun itu apa artinya? Santun. La ya'jal bil uqubah. Kalau ada yang melakukan kesalahan dari makhluknya, dia tidak langsung menghukum. Itu sifat santun. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, ada orang melakukan kejahatan kepada dia, dia tidak langsung membalas, dia memaafkan, dia memaklumi, berarti dia ini orang penyantun ini. Ini sifat Allah. Coba perhatikan, enggak? Banyak orang melakukan maksiat, bahkan kita juga melakukan
Mas, tapi Allah tidak langsung apa? Tidak langsung hukum. Kalau seandainya setiap orang melakukan kesalahan kepada Allah langsung dihukum, tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi. Mata dipakai untuk maksiat langsung dicabut. Coba bayangkan. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi bersabda, tidak ada seorang pun lebih penyabar dibandingkan Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih penyantun sebagaimana sifat santunnya Allah SWT. Ini ada hamba dikasih rezeki oleh Allah, tapi dia mencela Allah, dia mencaci Allah. Allah biarkan, dikasih aja. Kalau kita coba, ini uang 1 juta, bapak ini dimaki-maki, tarik lagi. Tarik lagi. Untung masih ditarik, kasih pukulan sekali ya. Tapi Allah tidak. Ini kaki yang ngasih dia, tangan yang ngasih dia, mata yang ngasih dia. Kita pakai untuk maksiat, dibiarkan saja sama dia. Malah kadang-kadang dikasih lebih sehat lagi. Ini Halim, yang maha penyantun. La ya'jal bil uqubah. Dia adalah Tuhan yang tidak segera menghukum hambanya yang bermaksiat seketika. Kalau dia tidak punya sifat Halim, habis. Ya. Tidak ada manusia pun yang bisa hidup di atas muka bumi. Al-Karim, yang maha pemurah. Apa yang dimaksud dengan maha pemurah? Yang memberi kepada seseorang sedangkan sebenarnya dia tidak berhak. Ini pemurah. Jadi kalau seandainya kita beri kepada anak kita pemberian, kita tidak memuji dia, pemurah kali, dermawan kali kamu ya. Ngasih kepada siapa? Anakmu. Enggak, karena memang anakmu itu harus menerima pemberian darimu. Tapi tatkala engkau memberi kepada orang yang tidak berhak, itu baru engkau pemurah. Contoh misalnya, kita punya keluarga yang menyakiti kita, tapi kita terus berbuat baik. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini Al-Karim. Wa bidunil minnah, dia memberi padahal orang ini tidak berhak, dan Allah memberi tidak diungkit-ungkit oleh Allah SWT. Walaupun sudah banyak dikasih, Allah tidak. Ingat ya kamu, ini sudah saya. Ini Allah SWT. Al-Halim, Al-Karim. Dia Rabb yang maha penyantun, dan dia Rabb yang maha pemurah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Tuhan kita dari nama-nama dan sifat-sifat ini. Makanya tatkala ada orang mempersoalkan nama dan sifat bagi Allah, ini orang yang luar biasa. Padahal dia sedang ingin memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama dan sifatnya. Datang kita anggap ini sebuah permasalahan. Kita menganggap, oh nggak bisa seperti ini. Dia sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia punya nama Halim, dia punya nama Karim. Berarti dia punya sifat santun, dia punya sifat Al-Karam. Sebagaimana tatkala dia menyampaikan kepada kita, dia zat yang mahai, berarti dia punya sifat haya. Dia zat yang alim, berarti dia punya sifat ilmu. Dia sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena kalau seandainya dia tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, bagaimana kita bisa mengenalinya? Kita tidak ada koneksi. Sebagian orang mengatakan, saya tinggal telepon saja. Siapa yang mau dia telepon? Komunikasi atau pengetahuan kita tentang Allah itu melalui jalur Nabi dan Rasul. Maka subhanallah, nama dan sifat Allah itu luar biasa. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, zat yang maha halim, zat yang maha karim. Subhanallah Rabbil arsyil azim, maha suci Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. Maha suci Allah dari semua kekurangan, maha suci Allah dari semua perkara hina, maha suci Allah dari semua perkara yang tidak baik. Subhanallah.
Kemudian Rabbul Arsyil Azim, Rabb pemilik arsy yang agung, yakni makhluk yang paling besar. Ya. Ini yang diucapkan oleh burung hudhud tatkala dia melihat kerajaan Ratu Bilqis di Babilonia, Yaman, menyembah matahari. Maka dia beritahu, hudhud di akhir ucapannya tatkala menyampaikan laporan kepada Nabi Sulaiman, dia mengatakan alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ya, pemilik arsy. Ya, sepantasnya mereka itu menyembah Allah pemilik apa? Pemilik arsy yang agung. Sebagian para ulama mengatakan azim di sini bisa merupakan sifat bagi Allah, bisa merupakan sifat bagi arsy. Jadi Allah yang maha agung atau arsy yang maha agung, yakni arsy yang sangat besar. Karena memang dia adalah makhluk terbesar di alam semesta ini, yakni arsy. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Baru di sini setelah dipuji, dipuja, disanjung, baru kita minta. Ini metode dalam meminta ya. Puji-puji dulu. Karena dia suka dipuji. Allah itu suka dipuji. Maka jangan minta-minta saja, tapi coba puji dia dulu. Ini metode dalam meminta. Sama manusia juga kadang-kadang seperti itu. Dipuji-puji dulu, baru minta. Jangan tiba-tiba minta. Puji dulu. La ilaha illallah Al-Halimul Karim, Subhanallah Rabbil Arsyil Azim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, baru kemudian as'aluka mujibati rahmatik. Aku mengharap mujibati rahmatik, yakni asbabah. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala perkara yang bisa mendatangkan rahmat kepadaku, rahmatmu kepadaku. Ya, ini yang kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Semua sebab yang bisa mendatangkan kasih sayangmu kepadaku, aku memintanya kepadamu. Ini dia tidak minta ini, tapi dia minta sebuah kata yang memberikan kepada dia, kalau diberikan semua kebaikan untuknya. As'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua sebab yang bisa mendatangkan kasih sayangmu kepadaku. Kemudian wa'azaim maghfiratik, dan semua sebab yang bisa mendatangkan ampunanmu. Ini diminta. Ya. Kemudian yang dia minta juga wal ghanimata min kulli bir, dan pemberian yang besar dari ampunanmu. Pemberian yang besar dari semua kebaikan darimu ya Allah. Wassalamata min kulli itsm, dan keselamatan dari semua dosa. Ini kalimat yang Masya Allah, satu kata tapi bisa memberikan semua apa? Kebaikan. Kalau kita kan kadang mintanya itu terperinci. Minta ini. Kadang-kadang syariat hanya memerintahkan kita meminta sesuatu yang tinggal Allah lah yang ngasih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, cukup. Ya Allah, berikan untuk kami di dunia yang baik. Seakan-akan kita mengatakan engkau yang tahu yang baik bagiku ya Allah, udah kasih saya yang baik saja. Kalau kita kan tidak, minta itu kadang-kadang harus yang ini gitu. Harus yang ini ya Allah. Padahal kadang-kadang kita ini kan tidak tahu yang itu baik enggak untuk kita. Makanya subhanallah, permintaan-permintaan dalam Al-Quran dan dalam hadis ini kunci-kuncinya saja diberikan. Sisanya kita serahkan kepada pilihan dan pemberian siapa?
Allah Subhanahu wa taala. As'aluka alla tada'a li dzamban illa ghafarta. Ya Allah, aku meminta kepadamu pengampunan semua dosa. Wala hamman illa farajtah, dan tidak ada sesuatu yang aku khawatirkan kecuali engkau lapangkan. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha, dan aku meminta kepadamu suatu hajat yang kau ridai kecuali engkau tunaikan ya Allah ya arhamar rahimin. Ini subhanallah doa yang dibaca untuk meminta hajat kebutuhan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diucapkan, tapi isyaratnya, dan Allah Maha tahu. Ya Allah, Engkau Maha tahu sebenarnya apa yang aku butuhkan. Engkau Maha tahu ya Allah, aku minta apa. Sebelum aku ucapkan, Engkau Maha tahu ya Allah. Maka kabulkan permintaan. Ini diantara bentuk pujian. Satu sisi kita telah memuji di awal, berselawat kepada Nabi, kemudian tatkala kita menyampaikannya seakan-akan kita memuji dia. Engkau sebenarnya Maha tahu ya Allah, Engkau tahu segalanya. Karena Engkau alim, Engkau zat yang Maha mengetahui. Sekalipun lisanku tidak bergerak untuk mengucapkan apa yang aku butuhkan, Engkau sudah tahu. Karenanya berikan apa yang aku inginkan itu ya Allah. Selesai. Nah, biasanya doa-doa yang diajarkan seperti ini mustajab. Siapapun yang berharap kepada selain Allah, maka dia pasti kecewa. Dan seorang yang berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Satu waktu kita pasti kecewa dengan harapan kita kepada manusia. Tapi kita tidak akan pernah kecewa tatkala kita berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang memiliki segalanya. Dia yang punya kehendak yang tidak ada seorang pun bisa menolak kehendaknya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum salat hajat riwayatnya dilemahkan oleh para ulama, akan tapi setiap kita punya kebutuhan silahkan kerjakan salat. Silahkan kerjakan salat. Minta kepada Allah di dalam salat. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau menghadapi sesuatu, beliau mengerjakan apa? Mengerjakan salat. Beliau wudu, salat 2 rakaat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga perintahkan itu wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, mintalah pertolongan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dengan bersabar dan mengerjakan salat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang babu majaa fi salatil istikharah. Bab apa-apa yang datang terkait dengan salat istikharah. Ini salat yang luar biasa. Sampai Jabir mengatakan Rasulullah mengajarkan kepada kami istikharah, membaca doa istikharah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami satu surat dalam Al-Quran. Berarti ini hal yang sangat penting, karena memang hidup kita ini hanya pilihan. Ada beberapa pilihan yang memang harus kita pilih, yang kita tidak tahu apakah itu yang terbaik kecuali setelah meminta pertimbangan dan pilihan kepada siapa? Kepada Allah. Makanya doa ini diajarkan Nabi kepada para sahabat seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya. Karenanya ada ungkapan la khaba man istakhara wala nada, la khaba man istasyara wala nadama man istakhara. Tidak akan merugi seorang yang tatkala akan memilih pilihan dia bermusyawarah dulu. Dia temui orang-orang yang bisa memberikan masukan terbaik dan tidak akan menyesal seorang yang meminta pilihan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kadang ada pilihan, bukan semua pilihan ya. Maksud saya pilihan-pilihan besar. Jangan pula setiap mau pergi atau tidak sholat, mau makan atau tidak sholat, bukan itu maksudnya. Jadi ini pilihan-pilihan besar. Contohnya apa ya? Istikharah. Cari jodoh, kawin lagi. Masyaallah. Pilihannya ekstrim bah. Saya nggak ikut-ikutan lah itu ya. Ya, tapi laksanakan bang.
Istikharah dalam kehidupan itu memang kita harus istikharah. Kalau kita bermusyawarah, kita tidak akan pernah merugi, dan kalau kita istikharah, kita tidak akan pernah menyesal. Ya, tapi biasanya istikharah itu dilakukan setelah kita menentukan pilihan. Karena ada sebagian istikharah belum menentukan, kemudian dia tidur tunggu-tunggu mimpi, tunggu-tunggu bisikan, salah. Ya, jadi pilihan itu memang dipilih dulu. Jadi kalau pembahasan tadi contoh laki-laki contohnya sama tadi, tentukan dulu. Maju tidak? Maju. Musyawarah, kemudian istikharah lanjut. Kalau gagal, itulah yang terbaik. Jadi bukan nunggu-nunggu kode-kode entah dari mana, dari tanah atau dari langit. Kan ada seperti itu kadang orang istikharah. Saya sudah istikharah tapi kok belum ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa yang antum tunggu? Ya mimpi atau gimana gitu. Bukan, antum musyawarah kemudian tentukan musyawarah kemudian tentukan dan istikharah. Karena ini disebutkan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang, disebutkan itu pilihan tadi. Ya Allah, jika seandainya yang terbaik adalah ini dan ini, maka mudahkan, ini kan ya Allah. Kalau seandainya yang terbaik adalah bukan yang ini ya Allah, maka seperti ini seperti. Jadi disebutkan, pilihan dia sudah disebutkan di situ. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pentingnya doa apa? Istikharah. Karena hidup ini tidak lain dan tidak bukan hanya pilihan. Baik, insyaallah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Begitu juga dengan bab ke-9, salat tasbih. Ya, salat apa? Tasbih. Insyaallah kita juga akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Statusnya sebagaimana salat hajat tadi. Ya, sebagaimana salat apa? Salat hajat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.